Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Database Server. Server basis data adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengolahan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi data yang menggunakan model client server. Ya teman-teman, jadi server yang menggunakan aplikasi database yang menyediakan basis data layanan untuk program komputer. Yang kedua, mail server. Yang paling sederhana mungkin server email akan bekerja seperti ini. Mail server akan memiliki daftar akun email dengan satu akun untuk setiap orang yang dapat menerima email di server. Namun akun saya mungkin Brian Joko Priyono, mungkin JPRI dan sebagainya. Mail server akan memiliki file teks untuk setiap akun dalam daftar. Jadi server akan memiliki file teks dalam direktori yang bernama mPrime text, lain bernama JPRI text dan sebagainya. Ya teman-teman, penjelasan dan fungsi protokol mail server. Ada dua mail server yang berbeda yang terdapat pada server pada gambar di samping ini. Outgoing server, yaitu sending email. Protokol server yang menengani ini adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol pada port yang ke-25. Teman-teman. Yang kedua ini incoming server atau receiving email. Sedangkan protokol server yang ini khusus menengani adalah POP ketiga. POP yang ketiga, yang ini POP ketiga, atau post office protokol pada port yang ke-1110 atau IMAP atau Internet Message Access Protocol pada port 143. Ya teman-teman, selanjutnya mail server atau email server adalah perangkat lunak program yang mendistribusikan file atau informasi sebagai respon atau permintaan yang dikirim via email. Server juga digunakan pada BNet untuk menyediakan layanan serupa FTP. Selain itu, mail server juga dapat dikatakan sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Ya. Yang ketiga, control panel hosting. Control panel hosting menyediakan solusi elegan sebagai host dari beberapa situs website yang berjalan pada share hosting atau VPS atau virtual private server dan diskette server. Yang kedua, control panel hosting semacam ini menawarkan kemudahan untuk mengelola perangkat lunak berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu memiliki pengetahuan akan server administration. Ya teman-teman, pada gambar di samping ini adapun fungsi dari aplikasi ini seperti mengatur hosting, membuat atau mengelola data base, membuat email, menginstal website, membuat domain, habis seterusnya masih banyak lagi fungsi-fungsi dari aplikasi tersebut. Selain control panel juga berfungsi untuk memindahkan penjualan dan dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Yang terakhir, beberapa kontrol panel alternatif yang bersifat open source yang tersedia untuk di-download secara gratis dengan fitur hampir sama dengan yang berbayar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Chapnel, kedua Plex, ketiga Ipsconfig, yang keempat Clockso, yang kelima Spanel, yang keenam Webmin, yang ketujuh EHCP, yang kedelapan DTC, yang ke-9 Interwork, yang ke-10 Agenti. Yang pertama itu kernel, itu dia berfungsi sebagai panel control hosting yang berbasis Unix Linux. Yang kedua Plex itu adalah control panel hosting yang mirip dengan Chapnel. Yang ketiga yaitu konfigurasi ESP. ESP config adalah control panel open source multibahasa yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa server di bawah satu control panel. Yang ketiga, Clockso. Clockso adalah salah satu control panel website yang terbilang canggih dan disediakan secara gratis untuk distro Red Hat dan CentOS. Yang kelima, Spanel. Spanel adalah control panel hosting yang disediakan secara gratis dan sangat mudah digunakan pada control panel web hosting kelas enterprise seperti Linux, Unix, Mac
OS dan Microsoft Windows. Yang ketiga, Webin. Webin merupakan kontrol panel web hosting yang powerful dan sangat fungsional. Yang kedua, EHCP. EHCP adalah EC Hosting Control Panel, adalah software kontrol panel gratis untuk menjaga server hosting berbasis web. Yang kedua, DTC, Domain Technology Control. Panel hosting terutama untuk admin dan akuntansi layanan hosting GPLE. Interworks adalah sistem manajemen server Linux dan web hosting pada kontrol. Yang terakhir adalah Agenti. Agenti itu merupakan kontrol panel berbasis open source yang kaya fitur, kuat, dan ringan. Ya teman-teman, itulah hasil dari presentasi saya. Kurang lebih jelasnya saya mengucapkan terima kasih.